Ustaz HTI di markas TNI, Jenderal Andika Perkasa harus bertindak tegas. Hizbut Tahrir Indonesia memang sudah dibubarkan, tapi oknum-oknumnya masih berkeliaran menyebarkan paham khilafah yang berbahaya. Paham ini tidak menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Paham ini menjadikan hukum Islam sebagai satu-satunya rujukan. Misalnya, ada orang mencuri, maka dia harus dipotong tangannya. Orang melakukan perzinahan dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Yang mabuk atau melakukan perjudian dicambuk di depan umum. Hukum-hukum ini sebenarnya sudah tidak diberlakukan di negara-negara Islam. Saudi Arabia sebagai rumah bagi Wahabisme sudah meninggalkan hukuman barbar itu. Namun, bagi HTI dan aliran pemuja kekerasan lain, hukuman itu akan kembali dihidupkan. Umat Islam yang mestinya menjadi agen penyebar kedamaian justru akan tampak bengis dan kejam. Salah satu ustaz HTI yang masih berkeliaran namanya Syahril Nuhun. Dia adalah orang Sulawesi yang jadi anggota HTI. Belakangan, foto-foto pengajiannya di markas TNI Angkatan Udara menyebar di media sosial. Tepatnya di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin. Bahkan, dia sendiri yang mengirimkan foto-foto itu ke grup WhatsApp. Syahril ini sudah sejak lama mengisi pengajian di markas TNI. Salah satu materi khutbah Jumat yang dibawakannya bertemakan syariat Islam dan khilafah. Bahkan, tidak hanya di markas TNI, kabarnya ia juga sering mengisi pengajian di Masjid Syuhada Mapolda, Sulawesi Selatan. Itu artinya, orang ini memiliki jejaring yang sangat luas dan telah beroperasi sejak lama. Ini tentu mengkhawatirkan, sebab mendekati aparat adalah salah satu strategi perang HTI. Setelah mereka memiliki cukup banyak pengikut militan, barulah dimulai peperangan terbuka dengan pemerintah yang sah. HTI bahkan tidak harus mempengaruhi seluruh anggota TNI, tapi mereka hanya perlu memiliki jumlah pasukan bersenjata cukup besar, kemudian melakukan serangan secara mendadak. Ketika mengalami serangan mendadak inilah pertahanan negara akan lumpuh dan mereka akan mengambil ahli pemerintahan. Memang sangat disayangkan, TNI dan Polri tidak melakukan pencegahan terhadap tokoh-tokoh HTI dalam menyebarkan ideologinya yang berbahaya itu. Padahal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah salah satu figur yang getol memerangi radikalisme. Jenderal Andika berpikiran terbuka, tapi sekaligus tegas pada aksi yang membahayakan ideologi negara. HTI adalah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Ormasnya memang sudah dibubarkan, tapi tokoh intelektual, jaringan pendanaan, dan lingkungan tempat mereka tumbuh masih tersedia. Ini harus menjadi perhatian serius. Mereka yang menampung ustadz-ustadz HTI harus diberi hukuman tegas. Bisa jadi orang-orang ini sebenarnya telah menjadi anggota HTI, tapi belum menunjukkannya kepada publik. Di bumi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini, Pancasila adalah ideologi pengikat kita yang final. Ideologi lain termasuk yang berasal dari paham keagamaan tidak cukup kuat untuk menyatukan perbedaan. Karena Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan golongan. Lolosnya Ustadz HTI yang masuk ke dalam markas TNI harus disikapi dengan serius. Jangan sampai hari ini kita tidur dalam naungan Pancasila, esok hari ketika bangun, ideologi negara sudah berganti khilafah. Indonesia yang damai ini akan sirna, berganti menjadi negara yang penuh konflik dan kekerasan bersenjata, seperti di Suriah, Irak, dan Afghanistan sana. Ayo Jenderal Andika, gebuk mereka segera.